Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum min nafsi bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Segala kalimat puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan hidayah serta nikmat kesehatan buat kita semua sehingga pada hari ini Ramadan 1441 Hijriah kita masih diberikan kesempatan hidup, kesempatan sehat dan kesempatan beribadah. Sehingga dengan beribadah kita walaupun beribadah dalam kondisi yang rukhsah, yang banyak diberikan rukhsah dengan adanya mewabah sebuah penyakit yang dinamakan dengan COVID-19. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Kita masih berikan nikmat kesehatan dan nikmat iman sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Rahimahullah. Pada hari ini kita juga mengucapkan selawat berangkaikan salam buat junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah, yang membawa tauhidiyah di hadapan kita bersama sehingga pada hari ini kita meyakini bahwa adanya Allah Sang Khalik, Allah Sang Pencipta, tiada Tuhan selain Dia. Yang mana beliau adalah suri tauladan, huswatun hasanah, yang patut kita contoh. Tidak ada yang kita banggakan, tak ada yang kita tiru dalam agama Allah ini kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hari ini kita sedikit akan membicarakan tentang ketauhidan kita, tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita akan memberi judul ceramah Ramadan kita hari ini dengan judul aplikasi akidah dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, pada hari ini kita diberikan oleh Allah berupa ujian, diberikan oleh Allah berupa teguran, yakni mewabah sebuah penyakit yang dinamakan dengan corona atau yang disebut dengan virus 19. Maka pada hari ini semuanya ini telah dijawab. Semuanya ini telah ada zaman Rasulullah. Semuanya ini telah berlaku juga pada zaman para sahabat. Dan hari ini adalah hari di mana kita melihat bagaimana kenyataan, bagaimana pada masa Rasulullah dulu seseorang itu beribadah di rumahnya dan tidak melaksanakan penyebaran penyakit untuk orang lain. Maka pada hari ini perlu juga kita untuk membicarakan tentang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, yakninya akidah Islamiyah. Maka hari ini kita perlu membicarakan. Sekarang kita lihat kenapa kita ambil materi akidah ini. Karena masih banyak sekarang ada sebagian orang yang dia mengaku berakidah tapi tidak yakin dengan Allah. Dia meyakini Islam tapi tidak yakin dengan kebenaran Islam itu sendiri. Maka kita lihat pada kesempatan ini kita akan bicarakan tentang apa itu akidah. Ya. Akidah berasal dari bahasa Arab yang tidak bisa kita mungkiri, yang berkata kata aqada yu'aqidu aqidan, yang berarti mengikut perjanjian atau mengikat atau perjanjian. Ini menurut bahasa. Sedangkan kita lihat bahwa pengertian kita itu sebenarnya adalah urusan
yang ditetapkan oleh Allah yang harus kita pegang teguh dengan rasa bangga, dengan rasa nikmat, dan dengan rasa ikhlas tanpa ada paksaan dari manapun. Maka dari itu akidah ini kita harus meyakini dan menerima ketentuan yang datang dari Allah. Kenapa? Karena kita yakin adanya Allah itu adalah orang yang berakidah. Orang yang tidak yakin dengan Allah, tidak yakin dengan Rasulullah, tidak yakin dengan malaikat dan lain sebagainya, maka dia tidak dinamakan orang yang mempunyai akidah Islam. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin yang berbahagia, pada hari ini kita melihat bahwa akidah ini banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Gimana penyimpangannya? Orang tidak mengerti apa itu akidah. Orang tidak mengerti itu apa yakin. Orang hanya berbicara masalah dia berakidah tapi tidak yakin dengan Allah. Alasannya kenapa? Tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan dia kafir, ingkar kepada Allah. Maka dari itu kita mengajak bahwa mari kita tingkatkan akidah kita, keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah itu Azza wa Jal. Allah itu adalah yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha pencipta. Maka dari itu, kenapa kita harus memegang teguh akidah? Kita lihat dalil dari Al-Quran. Kenapa akidah itu ada dalam Al-Quran? Pernah juga Rasulullah atau istri Rasulullah, Aisyah, Bunda Aisyah, ditanya oleh para sahabat, apakah akidah Rasulullah? Maka Aisyah menjawab, akidah Rasulullah adalah Al-Quran. Intinya apa? Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, apapun yang diyakini oleh Rasulullah, itu adalah berasal dari Al-Quran. Tanpa adanya Al-Quran, tanpa adanya wahyu dari Allah, Rasulullah tidak mungkin akan membuat suatu ritual, membuat suatu kebiasaan, membuat suatu ibadah berdasarkan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini, dasar hukum akidah kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna bayyana lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an kathirah. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Artinya, wahai ahli kitab, sungguhnya Rasul jelaskan kepada banyak hal tentang isinya dalam Al-Quran. Dan ada pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab-kitab yang menjelaskan. Maka dalam surah Al-Maidah ini jelas bagi kita bahwa telah datang Rasulullah, bahwa Allah menyatakan kepada ahli kitab, telah datang Rasulullah untuk menjelaskan kepadamu banyak hal tentang isi kitab. Dan ada pula yang dia sembunyikan. Maka dari itu telah adalah petunjuk dari Allah yang menjelaskan dengan nyata. Maka dalam hal ini Rasulullah datang adalah untuk membentuk akidah, untuk membentuk akhlak, untuk membentuk keyakinan manusia. Yang dulunya zaman jahiliyah, orang banyak menyembah berhala, patung, orang banyak menyembah kayu-kayu besar, batu dan lain sebagainya. Hal ini dibantah dan dibatalkan oleh Rasulullah. Seorang Rasulullah tidak meyakini adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan orang kafir yang berlaku pada zaman jahiliyah. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Ya. Rasulullah meyakini, dan Rasulullah diutus adalah untuk memberikan keyakinan kepada manusia bahwa manusia ini adalah makhluk Allah yang harus tunduk dan patuh kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini, kaum muslimin rahimakumullah, kita harus yakin, harus taat, harus patuh kepada akidah yang telah kita terima semenjak dalam alam rahim. Allah telah memberikan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu adalah dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya apa? Dalam keadaan Islam. Maka orang tuanya lah, lingkungannya yang bisa menjadikan seorang anak majusi,
seorang anak Nasrani, atau seorang anak yang ingkar kepada Allah. Pada dasarnya manusia ini diciptakan untuk berubudiyah kepada Allah. Maka dalam hal itu Rasulullah menyatakan bahwa kita harus meyakini apa yang dinamakan dengan tauhid, apa yang dinamakan dengan keyakinan bahwa Allah itu adalah sang khalik, sang pencipta. Maka di saat kita meninggal, di saat kita bertemu dalam mahsyar nantinya, maka orang yang menyembah apa yang dia sembah itu, dia itu akan membawa mereka kemanapun yang dia sembah itu akan pergi. Kalau mereka menyembah patung, maka patung itu akan membawa mereka ke neraka jahanam. Kalau mereka menyembah kuburan, menyembah kayu, maka kayu itu dan kuburan itulah yang membawa mereka kepada neraka jahanam. Maka orang Islam, orang Muslim, orang yakin pada Allah, maka ditanya oleh Allah, hai manusia, apa yang kamu tunggu? Maka manusia ini menjawab, kami menunggu orang yang menciptakan kami, Sang Khalik Azza wa Jal. Maka dari itu, apakah kamu mengerti siapa dia? Manusia ini menjawab, dia ini adalah orang yang menciptakan kami, orang yang kami sembah, tiada Tuhan selain dia. Tidak ada sekutu bagi dia. Maka orang-orang yang mengakui, yang berkeyakinan mempunyai akidah seperti ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Maka dari hal ini, maka yang kedua yang harus kita ikuti adalah hadis. Dalam tindak tanduk, dalam ibadah kita sehari-hari, dalam kerjaan kita sehari-hari, kita harus mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ikutilah Allah, ikuti Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kamu. Maka dalam hal ini, dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa yang patut kita ikuti adalah Rasulullah. Bagaimana kata Isa tadi, akhlak atau ibadah atau keyakinan Rasulullah itu adalah Al-Quran, dan kebiasaan mereka itu menjadi sebuah hadis. Maka dalam hal ini, siapa yang harus kita ikuti kecuali dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Rasulullah itu telah langsung menerima wahyu dari Allah, telah langsung menerima perintah dari Allah. Maka apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sebuah sunnah, sebuah kebiasaan, sebuah ritual, sebuah ibadah yang harus kita contoh. Maka tak ada yang lain ritual ibadah, pelaksanaan ibadah yang patut kita contoh selain dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin sidang rahimakumullah, pada hari ini kita yakin bahwa Rasulullah itu benar-benar adalah uswatun hasanah. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah Nabi, Rasul terakhir yang telah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia dari kejahilan, dari kemunafikan, dari kesyirikan. Maka dalam hal ini tidak ada yang patut kita ragukan lagi kecuali mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti sunnah orang lain itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita mengikuti patung itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yang patut kita ikuti adalah sunnah atau kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita kalau mengikuti perbuatan-perbuatan Rasulullah, ibadah-ibadah Rasulullah, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat, dan kita akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya nanti, dan kita masuk surga bersamanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Adapun tujuan akidah, para ulama menyatakan bahwa memupuk keyakinan kita bahwa Allah itu adalah Sang Khalik. Tidak ada Tuhan selain dia. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bahwa tujuannya adalah tidak bukan meyakini bahwa Allah itu ahad, tidak ada Tuhan selain dia. Dialah yang pencipta, Allah Azza wa Jal. Selanjutnya, menimbulkan keprihatinan kepada sesama manusia. Kenapa? Karena dengan akidah kita akan prihatin dengan kesengsaraan manusia, dengan ekonomi manusia, dengan perbuatan manusia. Karena dalam akidah Islam,
dengan keyakinan kita beribadah kepada Allah, kita ingin menyelamatkan manusia dari khurafat, syirik, bid'ah, dan tahayyul. Maka dalam hal ini, tujuan akidah Islam itu tidak lain dan bukan adalah untuk kemurnian Islam. Kenapa kita harus perlu membicarakan kemurnian? Ya, karena kemurnian ini berasal dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghilangkan diri dari sikap angkuh, sombong. Itulah akidah. Kenapa? Karena manusia ini tidak bisa berbuat sesuatu apapun. Manusia ini tidak bisa disombongkan. Suatu harta itu akan habis. Kendaraan itu akan hilang. Nyawa akan dijemput dan dipanggil oleh Allah. Maka tidak bisa manusia untuk menyombongkan dirinya. Maka dari itu, kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita sampaikan bahwa mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Semoga kita meyakini bahwa akidah kita, akhlak Al-Quran, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita bisa selamat dunia dan selamat hidup di akhirat. Maka dari ini kita sampaikan, mari kita tingkatkan, mari kita laksanakan keyakinan kita, ketaatan kita hanya kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selamat hidup di dunia, selamat hidup di akhirat, dan nanti kita masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saja ceramah singkat kita pada hari ini. Kita akhiri dengan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.